Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GPI Villa Permata, mari kita mulai ibadah pada sore hari ini. Saya percaya perlindungan Tuhan sempurna atas keluarga Bapak Ibu di rumah, atas hidup kita semua. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik. Sampai hari ini Tuhan, kami dapat berkumpul meskipun online Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu dapat menjangkau, menjamah setiap hati kami. Setiap hati kami Engkau pulihkan, Engkau kuatkan, Engkau jamah Tuhan. Kasih-Mu menjamah hidup kami sehingga ibadah sore ini kami boleh dikuatkan, kami boleh disembuhkan, dipulihkan oleh karena Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami buka setiap hati kami Tuhan untuk menerima lawatan Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu menguatkan, menyegarkan jiwa, roh dan tubuh kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Setiap hari kulihat kasih-Mu, setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Dari awal katakan, setiap hari kulihat kasih-Mu, amin. Setiap hari kulihat kuasa-Mu, setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Indah Rabayasi, Kau segalanya Tuhan. Indah Rabayasi, kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Engkau baik, sangat baik. Lawat kami Tuhan, hamba-hamba-Mu.
ini kami Tuhan, jemaat-Mu, hamba-hamba-Mu, lawat setiap kami Bapa. Yang berbeban berat Tuhan, Kau berikan kelegaan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang butuh pertolongan Tuhan tolong. Bapa, kami mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Badai boleh datang, tapi kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Boleh rebah di sisi kanan kami 1000, boleh 2000 rebah di sisi kiri kami Tuhan. Kami takkan goyah, tetap pertolongan-Mu ada buat kami Tuhan. Bapa, terima kasih kalau sampai hari ini kami boleh tegak berdiri beriman kepada Tuhan. Tidak miring ke kiri dan miring ke kanan, kami percaya. Itu juga semua karena kasih-Mu, karena kekuatan dari Tuhan buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bersama Engkau kami cakap menanggung segala perkara. Bersama Tuhan kami kuat. Terima kasih Yesus, terima kasih. Rawat setiap kami, tolong setiap kami Tuhan. Berkati Tuhan gereja kami. GBI Villa Permata, kami percaya gereja ini Tuhan ada karena Tuhan memberkati, karena Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi saksi sekeliling kami Tuhan, dalam kehidupan kami. Kami boleh menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan. Jangkau mereka Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas. Urapan-Mu tidak pernah terbatas untuk menjangkau setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Berikan kekuatan pertolongan, kekuatan Tuhan. Jamah hati mereka Tuhan. Lembutkan yang keras Tuhan. Tuhan cerahkan mata yang buta, hati yang buta Tuhan buka. Sehingga firman Tuhan, kasih Tuhan dapat mereka rasakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Haleluya. Surga bumi menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan, Kau telah lawat kami. Kau telah berikan kekuatan kepada kami. Mari yang siap memuji Tuhan, katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, saya percaya lawatan Tuhan terjadi atas Bapak Ibu. Mari kita siap memuji Tuhan. Katakan Tuhan Allah kita bertahta. Tuhan Allah kita bertahta, amin, atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Dari awal katakan
kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya! Allah kita sanggup membungkam kekuatan lawan. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kuduskan setiap persembahan yang kami akan berikan. Ini sebagai ketaatan kami kepada Tuhan. Ini sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan telah baik kepada hidup kami. Terima kasih Yesus. Mari kita deklarasikan, hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum memiliki. Tidak ada kemandulan dan keluarga harmonis. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Dari awal katakan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada keselamatan. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Dalam nama
nama Yesus ada mujizat. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang sembuhkanku. Nama Yesus, nama Yesus, nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Nama Yesus yang pulihkanku. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian, senang berjumpa kembali di hadirat Tuhan. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita angkat Alkitab kita di sini dan di rumah kita, semuanya untuk kita deklarasikan apa yang menjadi, apa yang kita yakini dan kita percayai. Mari kita baca. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya, senang sekali Bapak Ibu bisa berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah hari Minggu ini. Ya, Bapak Ibu terkasih, pada satu malam, tepatnya hari Rabu, saya dibangunkan oleh Tuhan pada saat saya tidur, diberikan mimpi bahwa ada satu mimpi yang memang untuk menguatkan kita bersama. Dan saya, setelah saya bangun berdoa, lalu mencari firman Tuhan ini dan menggumulinya, sehingga pada saat inilah saya bisa hadir di tempat ini dan membagikannya kepada kita semua. Saya percaya ini adalah suara daripada kebenaran firman Tuhan sendiri. Nah, yang bisa membangun untuk jemaat di tempat ini, dimanapun saudara berada, saudara bisa diberkati. Amin, amin. Saya ambil judul dalam khotbah saya pada hari ini adalah Trust in the Lord. Nah, percaya kepada Tuhan. Gitu. Nah, kenapa? Karena judul inilah yang menjadi tema yang saya dapatkan, saya gumuli pada waktu itu. Tuhan bilang, percayalah kepada Tuhan, maka kamu akan selamat. Gitu. Ke depan ada tantangan-tantangan yang lebih lagi, ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui, saya dan saudara lalui, yang kita membutuhkan satu kekuatan daripada Tuhan sehingga kita bisa melalui itu dan kita bisa selamat. Ada amin saudara? Iya. Oleh karena itu saya ambil judul Trust in the Lord, percaya kepada Tuhan. Mari kita baca dalam Amsal 3. Saya percaya ayat ini begitu populer, sering dikhotbahkan, tetapi saya akan bukakan, Tuhan bukakan kepada saya dan saya akan jelaskan kepada kita semua. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6.
yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Nah, kata percaya hari ini menjadi titik khotbah saya, di mana kata percaya yang Tuhan tekankan untuk saya dan saudara lakukan, yaitu di Amsal 3 ayat 5 sampai 6 ini, percayalah kepada Tuhan. Ya, percaya dalam kamus bahasa besar Indonesia, percaya itu artinya tidak ragu. Tidak ragu karena ada mengandung satu unsur kebenaran. Itu kata percaya. Tetapi kata percaya dalam Amsal ini, apabila saya pelajari bahasa aslinya, saya pelajari konteksnya, saya pelajari teksnya, saya pelajari, ya, kata percaya dalam bahasa Ibraninya itu batah, ya, yang mengandung arti trust in atau feel safe atau be confident, ya. Artinya apa? Percaya, tetapi dalam arti kita percaya di dalam, kita percaya dengan penuh berharap, kita percaya untuk sesuatu yang kita andalkan, yang kita butuhkan adalah rasa aman. Kita percaya yang kita butuhkan adalah rasa tenang. Kita percaya saat-saat ini kita butuh ketentraman. Percaya di situ dalam bahasa aslinya artinya percaya untuk kita bisa terlindungi. Dan percaya kita yakin. Itu bahasa aslinya. Apa saudara? Batah. Percaya di dalam, ya, percaya dengan penuh harapan, percaya mengandalkan untuk memiliki rasa aman, percaya supaya kita tenang, percaya supaya kita tentram, percaya supaya kita terlindungi, dan kita yakin atas semuanya itu. Haleluya. Itu kata makna sebenarnya. Ya. Sekarang kita cek. Dalam kondisi sekarang ini, Tuhan sangat jelas menyampaikan, percayalah. Kamu akan mampu melalui ini semua. Dan kamu akan selamat. Waktu itu sangat kuat. Saya pelajari, saya gumuli doa. Dan saya mendapatkan ini. Bukankah ya sekarang ini yang terjadi di luar, ya, orang membutuhkan pengharapan, orang membutuhkan rasa aman, orang membutuhkan rasa tenang, dan orang membutuhkan ketentraman, dan orang membutuhkan rasa terlindungi. Dengan COVID-19 banyak orang merasa ingin dilindungi. Banyak orang menawarkan hal-hal yang bisa melindungi, memproteksi, ya, dan menjamin supaya kita aman, dan membuat kita yakin. Firman Tuhan katakan hari ini, percayalah. Kepada siapa? Ya, sangat menarik. Saya menggumuli ini. Percayalah
kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan sangat jelas ingin dipercayai. Kok bukan percayalah kepada manusia? Percayalah kepada sistem. Ya, dalam perusahaan kan percaya pada sistem, prosedur. Percaya kepada apa? Mungkin yang kerja percaya kepada bosmu. Percaya kepada sahabat atau percaya kepada teman. No. Hari ini Tuhan bilang percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Percaya kepada Tuhan. Mungkin ini klise, saudara. Klise, aku sudah sering dengar khotbah itu. Tapi hari ini kata percaya, Tuhan ingin dia dipercayai. Melalui firman ini Tuhan ingin membuktikan bahwa dia bisa dipercayai. Nanti saya akan bedah. Kita lihat selanjutnya. Kenapa sih Pak? Kepada siapa kita percaya? Jawabannya tadi jelas, kepada Tuhan. Karena firman Tuhan bilang gitu, percayalah kepada Tuhan. Mengapa saya harus percaya kepada Tuhan, Pak? Mengapa? Karena percaya itu esensi daripada kekristenan, saudara. Kalau saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sudah menerima Yesus sebagai juru selamat, dan mempelajari firman Tuhan, isinya esensinya adalah kekristenan itu hanya kita percaya kepada Tuhan. Esensi daripada kekristenan adalah kita boleh percaya menggantungkan kepada Tuhan. Haleluya. Iya. Dalam Roma 11 ayat 36. Kenapa, Pak? Saya harus percaya kepada Tuhan, bukan yang lain. Apabila saudara membutuhkan jawaban saat ini, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Dalam Roma 11 ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jelas, kenapa kita harus percaya Tuhan? Firman Tuhan berkata, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Tapi sebelumnya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Artinya apa? Jelas, Tuhanlah sumber segala sesuatu. Apa itu, Pak? Ya, segala sesuatu. Tuhanlah sumbernya. Beberapa hari yang lalu, hari Senin, saya ditelepon sama rekan saya. Cerita panjang lebar. Yang dimana anaknya divonis kanker darah tapi sudah ke otak. Membutuhkan rasa tenang, membutuhkan rasa tentram, membutuhkan sesuatu yang diyakini bisa menyembuhkan. Tetapi cerita, Pak, saudara saya ada yang minta bantuan, Pak. Kemana? Ke daerah Banten. Pergi ke dukun supaya bisa disembuhkan. Saya bilang sama dia, sumber, Tuhanlah sumber segala sesuatu, termasuk kesembuhan. Tidak ada sumber yang lain. Apabila iblis bisa menyembuhkan itu, bohong. Tetapi Tuhanlah sumber segala sesuatu. Ya, apa yang kita butuhkan hari ini? Dalam keuangan kita, ya, kita butuh rasa tenang menghadapi semuanya. Kita tahu dalam
kondisi bisnis, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, banyak yang kita gumuli. Tetapi yakinlah, percaya kepada Tuhan, artinya Tuhan mau untuk dipercayai. Karena apa? Tuhanlah sumber segala sesuatu. Dia ingin menunjukkan bahwa inilah, akulah sumber dari segala sesuatu. Haleluya. Haleluya. Esensi daripada kekristenan adalah Tuhan mau kita percaya kepada Dia. Lanjut. Yang kedua, dalam Bilangan 23 ayat 19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Haleluya. Firman ini mengandung kekuatan. Tuhan ingin membuktikan. Kata percayalah kepada Tuhan artinya Tuhan ingin membuktikan, percaya kepada aku. Karena apa? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan juga anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan Tuhan berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Jawabannya jelas. Yang kedua, Tuhan menepati firman-Nya. Kalau Tuhan bilang ya, berarti jadi enggak, saudara? Jadi. Kalau saudara hari ini ragu akan Tuhan, berbalik, Tuhan tetap Tuhan yang bisa kita percaya, Tuhan yang tetap bisa kita andalkan. Haleluya. Tuhan bukan manusia, saudara. Manusia terbatas, Tuhan tidak terbatas. Manusia bisa berdusta, bukan saya ngomong, manusia bisa berdusta. Dititipi omongan lebih, ya kan, ditambahi. Dititipi duit dikurangi, ya itulah manusia, ya kan. Yes, manusia. Tapi Tuhan tepat. Dia tidak mau, tidak bisa disandingkan dengan apapun, saudara. Tidak bisa dibandingkan dengan manusia. Saudara mengandalkan manusia, celakalah, kata firman Tuhan. Terkutuklah bahkan orang yang mengandalkan manusia. Jangan andalkan manusia, karena manusia suka bohong, suka berdusta. Oh ya Pak, besok saya lunasi janji saya. Bleset, ya kan? Pak, ini ya, besok kalau saya sudah dijawab doanya, rumah saya kejual, ya saya berikan persembahan, masukin ke dalam rumah Tuhan, ya kan? Wah, setelah rumahnya terjual, didoain sama Pak Pendeta, terjual, Tuhan jawab, batang hidungnya pun tak nampak, ya kan? Saya senang pada waktu lalu Bapak Gembala itu cerita saya. Bapak Gembala, saudara di tempat ini bercerita sendiri ke saya bagaimana percaya kepada Tuhan dan Tuhan menepati janjinya di tempat ini. Dan saya melihat bahwa penyertaan tangan Tuhan itu tepat di tempat ini. Dan Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Kalau nggak salah cerita bahwa ruko besok berapa hari itu harus jatuh tempo bayar kontrakan, ya betul ya?
Betul ya? Jadi saya konfirmasi supaya apa yang saya dengar cerita itu tidak salah. Ya. Mas Eli, ya saya ternyata panggilan saya adalah gembala. Oh, panggilan saya adalah pendeta, kata Pak Gembala, ya kan? Kenapa Pak Budi? Ya, saya itu sampai menangis Pak Budi. Pak Eli katanya, loh bertobat loh saudara, gembalamu sampai menangis loh. Apa? Besok itu jatuh tempo mau bayar kontrakan, nominalnya puluhan juta. Nah terus duitnya belum ada. Duitnya belum ada gimana toh? Saya bilang, kan persembahan ada tuh yang masuk. Itu. Ada, wah ada yang kaya, ya kan? Ada yang pakai jamnya aja sampai tangannya gini. Ada yang kalau jalan aja begini. Wah. Ada yang wah bawa mobil aja kuncinya di sini, ya kan? Tahu kalau itu punya mobil. Ya kan? Gimana kok bisa besok membayar nggak ada duit? Ya ini kan gereja yang berjemaat banyak. Iya. Nah, tapi saya menangkap pelajaran. Gembalamu itu gembala yang betul. Kenapa? Dia menangis. Beliau tahu kepada siapa dia andalkan. Bisa mengandalkan, ya, hanya kepada Tuhan. Nah ini ayat ini. Pada saat beliau membutuhkan rasa tenang, rasa tentram, walaupun duitnya belum masuk, dia tahu. Nah ini maksud ayat ini. Percayalah kepada Tuhan. Sehingga pada hari Mas Eli, sampai saya ditantang bapakmu, wah, Pak Lasito, itu kamu pendeta atau bukan panggilannya, ya kan, guyonnya gitu. Wah, nangis Bapak Gembala. Wah, Tuhan, saya ini gembala atau bukan, pendeta atau bukan, ya kan? Nah, cerita ke saya. Akhirnya setelah hari Tuhan persiapkan, tahu-tahu ada dana yang masuk, ya kan? Betul ya Pak Gembala? Betul. Langsung dibayar lunas. Sehingga saya pada saat ini sudah memperpanjang kontrak ini, menikmati fasilitas. Ya. Karena ya itu, siapa yang bayar, nggak ngerti, nggak tahu siapa. Saya percaya itu Tuhan. Iya kan? Pada saat gembalamu butuh ketentraman, tidak mengandalkan manusia. Karena manusia pagi kedelai, sore tempe, wes ra iso diandalke, ya kan? Saudara, hidup yang simpel aja. Tuhan suruh percaya, ya percaya aja. Simpel-simpelan aja udah. Jalan hidup ini, ya kan? Nah, tadi yang pertama, Tuhanlah sumber segala sesuatu. Dan kedua, Tuhan menepati firman-Nya. Buktinya saya berdiri di tempat ini, Tuhan menepati firman-Nya enggak? Bisa nyala tuh, kita bisa beribadah, iya kan? Nah, udah lewat jatuh tempo loh, ya. Nah, Tuhan menepati firman-Nya. Yang ketiga, Pak, kepada siapa kita percaya? Jawabannya Tuhan. Oh ya, Tuhan yang mana? Ya, 1 Korintus 8 ayat 6. Jelas dikatakan tidak ada Tuhan yang lain. Mari kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus,
yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Kita hidup. Dan waktu itu gembala pembina mengajarkan bahwa firman Tuhan itu memberikan kekuatan, memberikan kehidupan, bisa memisahkan jiwa dan roh. Artinya apa? Pertimbangan. Yang mana punya Tuhan, yang mana pertimbangan sendiri. Bisa memisahkan sumsum dan tulang-tulang sendi. Oh. Artinya apa? Kita percaya kepada Tuhan, yaitu Yesus Kristus namanya, yang bisa memberikan kita hidup. Katakan, memberi kita hidup. 1, 2, 3, memberi kita hidup. Saudara di tempat saudara saat ini ketik di komen, bisa subscribe, bisa ya, komen ya bisa ya, ketik, oleh karena Tuhan Yesus Kristus aku hidup. Ketik, jadikan itu satu kesaksian yang luar biasa, karena Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Lanjut, ada firman Tuhan selanjutnya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya menggali ayat ini, kata jangan berarti jelas artinya dilarang, saudara. Ya, berarti kalau dilarang tidak boleh dilakukan. Kalau saudara melakukan berarti melanggar, ada konsekuensinya. Nah, kenapa jangan bersandar kepada pengertian sendiri? Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 18, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Jadi jelas, kalau pengertian kita sendiri terbatas. Katakan terbatas. Nah, pemikiranmu itu loh paling pinter pun terbatas. Haleluya. Pikiranmu itu seringkali salah dan bahkan menimbulkan masalah. Berapa banyak masalah yang timbul karena kita salah mengambil keputusan. Pak Wiryo mengajarkan, kalau Tuhan gak suruh, ya jangan lakukan. Simpel kan? Nah, kenapa kalau kita yang melakukan, kita salah? Kok gak disuruh Tuhan? Wah, luar biasa. Kalau kita melakukan yang gak disuruh Tuhan, kita salah. Dan bahkan menimbulkan masalah. Kesalahan menimbulkan masalah. Haleluya. Pengertian kita sendiri berarti kita membutuhkan bimbingan Roh Kudus melalui firman-Nya. Kenapa? Ya, kita tetap membutuhkan bimbingan Roh Kudus melalui firman-Nya. Ya, saya senang akhir-akhir ini Bapak Gembala Pembina mengupas tuntas mengenai kedahsyatan daripada firman Tuhan. Ya, saudara mengikutinya. Beliau mengupas tuntas kebenaran dan apa saja yang bisa kita dapatkan kalau kita mempercayai kebenaran firman Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara harus yakin, kalau saudara mau sesuatu yang mengandung kebenaran, tidak ada cara lain. Firman Tuhan inilah kebenaran. Semua yang kita lakukan, tindak tanduk kita yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan.
Itulah makna jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Lalu akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Ya. Tuhan minta dalam setiap langkah kita, tingkah laku kita, mengakui perbuatannya, supaya apa? Jalan kita lurus. Ya. Tidak berbelok-belok, tetapi lurus. Ada yang jalannya belok melalui firman-Nya, ya, mengakui kebenaran firman, mengakui keberadaan Tuhan, percaya kepada Tuhan, lempeng lagi, lurus lagi. Haleluya. Jadi jalan kita itu lurus, terus lurus. Diuji, dicobai, terus lurus. Ya. Saya akan tutup. Ini juga kuat dalam hati saya, saudara. Dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49, di situ diceritakan tentang dua macam dasar. Memang pelajaran yang sederhana, tetapi saya akan tutup dengan ini. Dua macam dasar dalam Lukas 6 ayat 46 sampai 49. Mengapa kamu berseru padaku Tuhan, Tuhan, tapi kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Ya. Orang yang melakukan firman, dengan apa dapat kupersamakan? Yaitu orang yang membangun rumahnya dan menggali dan membangunnya di atas batu dan membangun rumah yang kokoh. Kan gitu, saudara. Dia seperti orang yang bijaksana. Dan yang kedua, orang yang membangun dengan pondasi yang salah. Pondasi yang tidak kokoh sehingga rumah itu diterjang dan rusaklah kehebatannya. Saudara, firman Tuhan sangat penting untuk kita percayai. Firman Tuhan penting untuk kita lakukan. Karena itu merupakan dasar supaya kita kokoh. Kita boleh membangun apa saja dalam dunia ini. Perhatikan, ini statement dari saya. Kita boleh membangun apa saja dalam dunia ini dan memulai apapun. Kita boleh mengingini apapun, tapi perhatikan dasarnya. Saya ulangi, kita boleh membangun apa saja dalam dunia ini, memulai apapun, ingini apapun, tapi perhatikan dasar. Perhatikan dasar. Membangun keluarga, Pak. Kemarin ada yang diberkati pemberkatan rumah pernikahan, bimbingan konseling sama saya. Ya. Saya ajarkan pondasi mengenai keuangan. Ya. Dalam rumah tangga, keuangan yang sesuai prinsip firman Tuhan. Ya. Perhatikan dasarnya. Dalam pelayanan, boleh memulai satu pelayanan. Perhatikan dasarnya, Pak. Kita memulai bisnis apapun, ingin sekolah, ingin studi, ingin menggapai cita-cita, perhatikan dasarnya. Dasarnya adalah firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya tutup firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Mungkin hamba-Mu terbatas, lisan hamba-Mu terbatas, tetapi Tuhan, hamba-Mu percaya apa yang sudah hamba-Mu persiapkan dan sampaikan. Roh Kudus, Engkau yang membantu supaya boleh tertanam dalam hati mereka, mereka boleh diberkati, mereka boleh berubah, dan mereka boleh mempunyai paradigma yang baru, dan mereka boleh melakukan kebenaran itu. Terima kasih Bapak, terima kasih sehingga kami boleh diberkati, rumah tangga kami diberkati, semuanya Tuhan. Engkau yang meluruskan jalan kami.
Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi saudara. Terima kasih. Mari saudara kita persiapkan anggur dan roti perjamuan kita yang telah kita siapkan di rumah kita masing-masing. Kita akan masuk perjamuan kudus. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi kita yang sudah dewasa. Perjamuan kudus harus kita lakukan dengan benar sehingga perjamuan kudus mendatangkan berkat bukan mendatangkan kutuk. Mari kita semuanya berdoa. Sucikan kuduskan hati kami, layakkan kami Tuhan, untuk kami masuk dalam sakramen perjamuan kudus, sakramen yang telah Engkau perintahkan kepada kami Tuhan. Kami mohon ampun kepadamu apabila ada dosa pelanggaran kami lakukan, baik dosa mata kami, mulut kami, hati kami, pikiran kami, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, baik dosa di hari yang kemarin maupun yang hari ini Tuhan. Kami minta ampun kepada Engkau, sehingga saat kami masuk sakramen kudus tidak menjadi kutuk dalam hidup kami, tapi sakramen kudus ini Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Melalui anggur dan roti perjamuan ini, nama-Mu dimuliakan, tubuh kami dipulihkan, kekuatan kami bangkit kembali dalam nama Yesus. Mari saudara kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus, yaitu malam pada waktu Ia mau diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti kita tinggi-tinggi. Ia mengucap syukur dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini setiap kali engkau memakannya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita siapkan anggur perjamuan kita. Demikian pula ia mengambil cawan anggur pengucapan syukur dan berkata, cawan anggur pengucapan syukur ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali engkau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kekasih-kekasih Kristus, bukankah anggur cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Oh Ramasyakan. Mari kita ucapkan syukur. Kami mengucap syukur. Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. 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 Kami mengucap syukur buat firman yang telah sampaikan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, Evangelis Elia
akan Kau berkati dengan dahsyat melalui firman yang tadi sampaikan. Kami yang lemah telah dikuatkan. Kami diarahkan kepada terang-Mu dari kesalahan-kesalahan kami masa lalu untuk menuju pada kebenaran-Mu, mempercayai Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Diberkati hamba-Mu sehingga kemanapun hamba-Mu pergi memberitakan firman, kuasa pengurapan Roh Kudus turun berlimpah-limpah, sehingga kuasa-kuasa penghulu di udara ini diruntuhkan, kekuatan-kekuatan yang mengikat jiwa-jiwa itu dimenangkan, dirubuhkan dalam nama Yesus. Berkati keluarganya, berkati istrinya, berkati anaknya, berkati keluarga besarnya, senantiasa persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu, menjadi contoh teladan dimanapun mereka tinggal Tuhan. Berkati pekerjaan usahanya, sehingga tidak pernah berkekurangan dalam kehidupannya. Bahkan melalui pekerjaan Kau berikan, hamba-Mu akan menjadi orang yang murah hati. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat ibadah online pada malam hari ini Tuhan. Diberkati seluruh hamba-Mu yang mendengarkan dari rumah mereka masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan, ibadah sore hari penuh dengan kemuliaan-Mu, sehingga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Rumah tangga kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, anak-anak kami dipulihkan, suami kami dipulihkan, istri kami dipulihkan dalam nama Yesus. Keluarga-keluarga Kristen akan menjadi contoh dimanapun mereka tinggal Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati keluarga demi keluarga. Di masa-masa yang susah, sulit, sukar ini Tuhan, mereka tidak akan pernah berkekurangan suatu apapun. Setiap doa-doa mereka Engkau mendengarkannya dan Engkau menjawabnya. Pergumulan mereka Engkau menjawabnya Tuhan. Sehingga anak-anak-Mu tidak akan pernah meminta-minta, bahkan menjadi berkat di lingkungan di mana mereka tinggal Tuhan. Kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan yang saat ini sedang melaksanakan ujian Tuhan. Berkati mereka Tuhan, sehingga di tengah-tengah suasana yang sulit sukar ini Tuhan, mereka tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang patuh, anak-anak yang rajin, sehingga mereka menjadi anak-anak yang cerdas, pandai, studinya, sekolahnya akan selesai, berhasil di dalam nama Yesus. Pergaulan jahat tidak menjadi kehidupan mereka. Mereka menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang hormat pada orang tuanya, takut akan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk keluarga demi keluarga yang mulai kehilangan harmonisasinya Tuhan. Keluarga demi keluarga yang penuh dengan pertengkaran Tuhan, bahkan mulai ambang dalam perceraian Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau datang mengunjungi mereka, Kau menjamah mereka Tuhan, dan Kau memulihkan rumah tangga mereka, keluarga mereka, sehingga keluarga-keluarga semakin dan semakin rukun, dan di sana Kau perintahkan berkat-Mu turun Tuhan. Terima kasih. Mereka mencari pekerjaan, Kau berikan pekerjaan Tuhan, sehingga mereka tidak akan menganggur. Tidak ada umat-Mu yang di pengangguran. Mereka yang usaha Kau berkati usahanya, sehingga usahanya Kau mendatangkan banyak keuntungan dapat digunakan untuk memuliakan Tuhan dan memenuhi kebutuhan keluarga rumah tangganya Tuhan. Mereka yang saat sedang sakit Kau menyembuhkan mereka, Kau memulihkan mereka. Mereka yang berobat tidak ada gagal. Semua mereka yang berusaha untuk berobat, mereka akan mendapatkan kesembuhan di dalam nama Yesus. Berikan mereka kesabaran dalam pergumulan mereka Tuhan. Terima kasih. Malam hari ini juga kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Kami menyerahkan kedatangan kuasa-Mu, diberkati Indonesia. Biar Indonesia akan Tuhan tetap jaya, Indonesia tetap akan makmur Tuhan. Sekalipun situasi pandemi ini belum selesai, kami percaya Indonesia mampu keluar dari kesulitan ekonomi ini Tuhan. Vaksinasi yang telah dilakukan biar menjadi berkat bagi setiap penduduk bangsa Indonesia, sehingga angka COVID dapat ditekan di dalam nama Yesus. Angka kesembuhan terus naik, angka terjangkitan berkurang, bahkan kematian tidak ada lagi. Sebab Engkau campur tangan mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami Tuhan. Berkati juga para pemimpin rohani kami Tuhan, Pendeta Wiryo Hadi Tuhan. Berkati hamba-Mu, sehingga pelayanan hamba-Mu menjadi berkat tidak hanya bagi bangsa Indonesia, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Bahkan keluarga besarnya Kau berkati, sehingga kemuliaan-Mu Tuhan nyata di sana. Berkati Pendeta Aredino Tuhan, berkati istrinya, berkati anak-anaknya, berkati pelayanannya di GPO Oasis, sehingga GPO Oasis Pamilis Tuhan akan menjadi alat saksi untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Berkati keluarga pendeta kami, sehingga dimanapun mereka berada, nama-Mu dimuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat ibadah sore hari ini. Terima kasih buat persembahan telah kami bawa Tuhan.
Kami percaya setiap persembahan yang telah kami bawa di gereja-Mu Tuhan akan dapat kami gunakan untuk memuliakan nama-Mu, menyelesaikan semua program gereja, pelayanan gereja yang harus kami lakukan, kami selesaikan di tempat ini Tuhan. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan yang memberi tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah menjadi miskin. Di tengah-tengah situasi sukar, mereka menabur, mereka akan menuai berlimpah-limpah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur pada malam hari ini. Jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lainnya untuk melanjutkan kegiatan kami selanjutnya Tuhan, kami siapkan hati kami terima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kasih Kristus angkatlah kedua tangan-Mu terima berkat dari Tuhan. Biar kasih anugerah dan damai sejahtera dari arah Bapa, persekutuan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan yang kekal dari Roh Kudus curahkan berlimpah-limpah atas hidup kita semuanya, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan berkati Tuhan katakan sama-sama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.